Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari sel volta, yaitu menghitung beda potensial sel atau E0 sel dari reaksi. Ya. Yang perlu kita ingat bahwa deret volta mulai dari Li sampai ke AU itu bahwa yang di sebelah kiri biasanya bertindak sebagai anoda dan di sebelah kanan bertindak sebagai katoda. Yang di sebelah kiri nilai E selnya bernilai negatif, sedangkan yang di sebelah kanan bernilai positif. Dan selalu diingat E sel untuk H sebagai pembatas antara biasanya katoda dan anoda adalah bernilai 0. Nah, kalau yang di kiri, anoda itu bersifat reduktor atau mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan di katoda yang sebelah kanan yaitu bersifat sebagai oksidator atau yang mengalami reaksi reduksi. Ya. Sehingga dapat dirumuskan rumus untuk menghitung beda potensial E0 sel adalah E katoda dikurang E anoda atau E reduksi kurang E oksidasi atau E yang di kanan dikurang jumlah E yang di kiri dari deret volta. Nah, salah satu E itu adalah beda potensial, yaitu nilai potensial reduksi. Ini contoh potensial reduksi suatu atom, itu seperti Zn tambah 2E menghasilkan Zn. Potensial reduksinya adalah min 0,76, sedangkan Cu potensial reduksinya adalah sebesar plus 0,34. Terbukti Zn min letaknya di kiri, Cu letaknya di kanan. Baiklah, kita akan memberikan contoh soal ya untuk menghitung E sel. Yang pertama, jika diketahui potensial elektroda standar dari Ag plus 0,8, Mg min 2,37, Sn min 0,14, sedangkan Cu adalah plus 0,34. Kadang-kadang plus tidak ditulis. Ya, kalau min biasanya wajib ditulis. Tentukanlah potensial E0 sel dari notasi atau reaksi berikut. Ya. Yang A, Sn tambah Ag plus menghasilkan Ag tambah Sn plus. Nah, langkah pertamanya adalah tinggal kita coret yang bermuatannya. Kita coret yang bermuatan. Nah, sehingga kita masukkan. Nah, yang Sn di kiri, Ag di kanan. Ingat rumus E sel. Ya. Ingat rumus E sel sama dengan E yang di kanan kurang yang di kiri. Berarti EAg dikurang ESN ya. Sehingga kita masukkan angkanya plus 0,8 dikurang min 0,14. Sehingga kita dapatkan plus 0,8 min kali min hasilnya adalah plus, berarti plus 0,14. Sehingga 0,8 tambah 0,14 dapatlah plus 0,94 volt. Jadi jawaban untuk yang A adalah nilai E selnya sebesar 0,94 volt. Nah, untuk yang kedua diketahui notasi. Yang A diketahui reaksi, yang kedua lagi notasi. Coret juga yang bermuatannya. Hilangkan yang bermuatan. Berarti Mg di kiri, Cu di kanan. Jadi untuk menghitung E sel, nilai E sel ya, rumusnya adalah kanan kurang kiri. Yang di kanan siapa? Yang di kanan Cu. Berarti ECU dikurang EMG. Nah, kita masukkan ECU itu sebesar plus 0,34. EMG min 2,37. Berarti kita masukkan. Berarti plus 0,34 kurang kali kurang. Berarti hasilnya adalah tambah. Tambah 2,37. Sehingga didapatkan nilainya sebesar plus 2,71 volt. Ya, jadi untuk jawaban B sebesar 2,71 volt. Nah, ikut masuk kita contoh yang ketiga, yaitu Ag dan Mg tidak diketahui dalam bentuk reaksi maupun dalam bentuk notasi. Nah, kalau yang seperti ini, kita ingat bahwa yang selalu yang bernilai paling besar, nah kita lihat Ag plus 0,8, Mg min 2,34, berarti yang lebih besar adalah Ag. Yang paling besar selalu bertindak sebagai katoda. Yang paling kecil selalu bertindak sebagai anoda. Nah, jadi ingat rumus adalah katoda kurang
anoda. Berarti yang katoda siapa? Yang katoda adalah Ag. Berarti untuk menghitung E selnya, E sel sama dengan berarti EAG dikurang EMG. Masukkan angkanya. EAG adalah plus 0,8 dikurang min 2,37. Ya. 2,37 sama dengan plus 0,8 min kali min berarti hasilnya adalah plus tambah 2,37 sehingga dapatkan nilainya sebesar plus 3,17 volt. Jadi yang jawaban nomor 3 adalah beda potensial selnya adalah sebesar 3,17 volt. Baiklah, contoh kedua. Yaitu diketahui SLSN min 0,14, SLFE min 0,44. Tentukan sel, reaksi sel, dan notasi sel. Ya, untuk menjawab pertanyaan kita harus menentukan manakah yang bertindak sebagai anoda, manakah yang bertindak sebagai katoda. Ingat, katoda selalu nilai SL-nya yang paling besar. Anoda selalu nilai SL-nya yang paling kecil jika tidak ada reaksi. Nah, di sini mana lebih besar 0,14 atau 0,-44? Jadi yang paling besar adalah 0,14. Berarti ini bertindak sebagai katoda, ini bertindak sebagai anoda. Ya, maka dari itu kita dapat pertanyaan yang A, yaitu A untuk menghitung rumus SL sama dengan E katoda, berarti E katoda siapa? ESN dikurang E anoda siapa? FE. Tinggal masukkan ke dalam rumusnya, berarti min 0,14 dikurang min 0,44. Sehingga dapatkan min 0,14 min kali min hasilnya plus 0,44. Min 0,14 ditambah 0,44 hasilnya plus 0,30 volt. Ya, hasilnya adalah 0,30 volt. Jadi SL dari notasi di atas adalah 0,30 volt. Nah, masuk kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan tentang reaksi sel. Untuk menentukan reaksi sel, ya, kita harus membuat reaksinya setengah reaksi di katoda dan setengah reaksi di anoda. Nah, kalau untuk katoda tinggal salin ulang. Jadi kita tinggal salin ulang. Nah, kita salin ulang ya, karena katoda reaksinya adalah reduksi E-nya sebelum tanda panah. Nah, untuk reaksi di anoda, karena reduksi adalah karena di anoda reaksi oksidasi, maka E-nya harus tanda setelah tanda panah. Maka reaksi kita balik. Kita balik reaksinya, otomatis tanda juga dibalik. Kita tulis berbalikkan. Nah, kita tulis terbalik ya, Fe jadi Fe2 plus ditambah 2N, kemudian tanda berubah jadi tanda plus 0,44. Kemudian kita jumlahkan ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Oke, setelah kita jumlahkan, kita coret, kemudian yang sama, yang E yang sama ya. Yang kita coret adalah yang E-nya yang sama. Wah, di sini tidak perlu E-nya berbeda pun tidak masalah ya. E-nya penting dicoret. Lalu kita turunkan selain dari E-nya. Nah, setelah kita turunkan E-nya tercoret, kita SN2 plus FE, SN tambah FE2 plus menghasilkan E-nya ini kita jumlahkan ya. Min 0,14 ditambah 0,4 dapatlah 0,30 volt. Jadi nilainya sama dengan yang mencari berdasarkan rumus. Itulah itu jawaban yang B. Kemudian kita masuk pertanyaan yang C. Yang C adalah notasi sel. Nah, notasi sel tinggal kita tahu rumusnya anoda ion baru katoda. Anodanya apa? Fe ditulis. Ingat aturan menulis notasi Fe garis Fe2 plus ionnya, kemudian jembatan garam, kemudian
ion dari katoda berarti Sn2+, garis berarti Sn. Nah, selesailah notasinya. Jadi, inilah jawaban untuk pertanyaan nomor 2A, B, dan C. Soal ketiga. Diketahui SL IN min 0,34, AL min 1,67. Nah, di sini ketahui reaksi. Jadi kita tidak bisa menentukan katoda dan anoda jika diketahui reaksi. Maka langkahnya tetap untuk mengetahui anoda dan anoda daripada jika ada reaksi, kita coret yang bermuatannya. Nah, ini berarti AL di sebelah kiri, IN sebelah kanan. Berarti AL sebagai anoda. Ingat, yang di sebelah kiri adalah anoda. IN di sebelah kanan sebagai katoda. Nah, apakah reaksi spontan? Lihat, di sebelah kiri harus bernilai lebih negatif daripada di sebelah kanan. Apakah AL lebih negatif dari IN? Iya, benar. Berarti otomatis reaksi tersebut adalah reaksi spontan. Ya, jadi jawabannya adalah reaksinya adalah reaksi spontan. Nah, lalu yang kedua, yang B, SL. Ingat, yang SL rumusnya adalah E katoda kurang E anoda. Ingat, E katoda siapa? E katoda IN. Berarti EIN dikurang EAL. Masukkan angkanya. EIN adalah min 0,34 dikurang min 1,67. Sehingga min 0,34 min kali min, hasilnya adalah plus 1,67. Sehingga hasilnya min 0,34 ditambah 1,67. Dapatlah nilainya plus 1,33. Jadi, SL dari reaksi tersebut adalah sebesar 0,133 volt. Ya, lanjut masuk ke pertanyaan yang C. Notasi. Notasinya kita tahu. Anoda AL, katoda adalah IN. Penulisan rumus anoda terlebih dahulu, baru adalah katoda. Tinggal kita tulis. Berarti AL, logamnya, garis, kemudian ionnya Al3+, jembatan garam, kemudian ion dari katoda adalah In3+. In3+, garis, artinya adalah IN. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 3. Contoh soal keempat. Diketahui beberapa SL dari reaksi. Ya, ditanyakan. Urutkan daya logam berdasarkan bertambahnya daya produksi. Nah, kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Maka langkah pertama kita coret yang bermuatan. Semua yang bermuatan kita coret. Ya, untuk menentukannya. Ya, kita coret yang bermuatan. Setelah itu kita bikin namanya garis bilangan. Setelah kita buat garis bilangan, kita lihat yang pertama. MG ke AG. MG di sebelah kiri, AG sebelah kanan. Karena nilainya positif, kita tulis seperti ini. Jaraknya harus 3,17. Kita harus bisa pintar-pintar memperkirakan jarak. Berarti di sini letak MG, di sini letak AG. Karena dia yang paling panjang. Ya, kita harus pintar-pintar menentukan jarak. Berarti dari MG ke AG itu jaraknya sebesar 3,17. Nah, yang kedua kita coba jaraknya adalah CD AG. Karena bernilai positif berarti CD di kiri, AG di kanan. AG sudah ada, berarti CD-nya perkirakan saja jaraknya. CD berarti CD-nya di sini ya. Jadi jarak CD ke AG adalah sebesar 1,2. Berikut. Kita lihat CDMN. Karena jaraknya negatif, karena nilainya negatif, maka kita balikkan. Berarti MN di sebelah kiri, CD di sebelah kanan. CD sudah ada, berarti CD di sebelah kanan, MN sudah perkirakan. Hanya 0,79. Di sekitar sini ya. Berarti sinilah MN. Ini jarak MN ke CD. Berarti 0,79. Berikut. CUAG bernilai positif. Berarti CU di sebelah kiri, AG di sebelah kanan. Ya, kita
posisikan CUAG 0,46 cuma sedikit, nggak mungkin di sini ya. Nah, berarti kemungkinan cuma hanya di sini. Berarti di sini adalah CU. Jaraknya hanya 0,46 ya. Berikut adalah terakhir ZNCU. Karena nilainya positif berarti ZN di sebelah kiri, CU di sebelah kanan. CU sudah ada. Berarti jaraknya adalah 1,0. Apakah di sebelum CD atau setelah CD atau setelah MN? Perkirakan 1,1. Kalau di sini 1,2 kurang 0,46, 0,8. Berarti nggak mungkin. Berarti sekitar disinilah letak dari si ZN. Ya, si ZN-nya. Nah, si ZN-nya perkiraannya di sini. Harus bisa pintar-pintar memperkirakan jarak. Jangan sampai salah. Berarti sebesar 1,1. Nah, baru kita bisa menentukan jawaban yang A. Nah, kita lihat jawaban yang A yang pertama. Urutkan logam bertambahnya daya pereduksi. Ingat, daya pereduksi itu sama dengan reduktor. Ingat, di dalam direct volta yang reduktor adalah sebelah kiri. Yang di sebelah kanan adalah oksidator. Kiri reduktor kuat, kanan oksidator kuat. Yang ditanya bertambahnya daya reduksi atau reduktor bertambah. Berarti dari yang lemah ke yang kuat. Yang lemah adalah sebelah kiri untuk reduktor. Ingat, yang kuat reduktor sebelah kanan, yang kanan reduktor sebelah oksidator kuat, yang kiri reduktor kuat, yang kanan oksidator kuat. Jadi kita dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan. Berarti jawabannya adalah AG, CU, CD, ZN, MN, MG. Itulah urutan dari daya pereduksi. Itu reduktor yang dari yang lemah sampai yang paling kuat. Ingat, yang paling kuat reduktor paling kiri. Kalau oksidator paling kuat paling kanan. Jadi terjawablah pertanyaan yang A. Kita masuk pertanyaan yang B. Ya, pertanyaan yang B. Logam manakah yang dapat bereaksi dengan asam? Asam, ingat kembali direct volta. Asam itu letaknya di mana? Apakah di sebelah sini, sini, atau di sini? Ingat, asam itu biasanya sebelum CU. Berarti disinilah letak H+ tersebut. Berarti yang dapat bereaksi dengan asam adalah yang di sebelah kirinya. Apa-apa saja yang di sebelah kiri? Ada Mg, ada Mn, ada Zn, ada CD. Makanya perlu dihafal direct volta. Dan manakah yang tidak bereaksi dengan asam? Berarti di sebelah kanannya, yaitu Cu dan Ag. Good, kita masuk ke pertanyaan yang ke C, yaitu manakah yang bereaksi dan tidak dapat bereaksi dengan CD? Kita lihat CD. CD ini dia. Nah, CD. Ingat, yang dapat bereaksi adalah yang sebelah kiri. Berarti yang dapat bereaksi yang sebelah kiri. Berarti ada Mg, Zn, dan Mn yang dapat bereaksi dengan CD. Yang tidak dapat bereaksi dengan CD tentu yang di sebelah kanan dari CD. Berarti adalah Cu, Ag. Ya, Cu dan Ag. H di sini kan tidak masuk ya, karena di dalam soal tidak ada H. Oke, lanjut. Pertanyaan yang D. Kalau untuk pertanyaan D, jika diketahui reaksi dan notasi, kita coret terlebih dulu adalah yang bermuatannya. Nah, oke, kita lihat. Pertanyaannya adalah yang Mg menuju ke Zn. Nah, ini dia. Ini pertanyaannya Mg ke Zn. Bagaimanakah? Nah, tentu yang kemungkinan garis yang dapat kita hitung adalah yang panjang dikurang yang Zn ke Ag. Berarti untuk menghitung si E-cell untuk yang nomor D, berarti E sama dengan, tentu yang panjang Mg Ag dulu ya, karena yang panjang-panjang berarti 3,17 dikurang. Nah, yang pendek kan ini ada 1,1 ditambah, kita kan nggak tahu kan, berarti dikurang 1,1 ditambah 0,46 ya, 0,46 ya, kita jumlahkan berarti 3,17 kurang 1,1 tambah 0,46 adalah 1,56 sehingga didapatkan hasilnya sebesar 1,6
1,61 volt ya untuk pernyataan yang D, Mg Zn. Nah, masuk kita pernyataan yang E. Yang E ya, untuk yang E kita lihat Mg Cu, berarti yang kita tanya dari Mg ke Cu. Nah, dari ini. Oke, dari Mg ke Cu. Nah, ini pertanyaan dari Mg ke Cu. Tentu yang paling panjang dikurangi yang 0,46. Paling panjang berapa? Yang paling panjang sebesar 3,17 dikurang, tentu yang dikurang ini ya, dikurang 0,46 sehingga didapatkan nilai sebesar 2,71 volt. Jadi jawaban untuk soal nomor 5. 4E. Contoh kelima, yaitu diketahui reaksi dengan SL-nya. Pertanyaan yang pertama, tentukan potensial masing-masing. Berarti E masing-masing dari H, Cu, Zn, Mg, dan Sn. Diketahui reaksi. Langkah pertama tetap kita coret yang bermuatan. Ya, yang bermuatan kita coret. Yang bermuatan. Untuk mencari SL-nya. Ya, karena di sini tentukan SL masing-masing, seharusnya diketahui minimal salah satu SL dari logam yang ada di sini. Di sini tidak ada diketahui. Nah, kata kuncinya adalah ada di H. Dan perlu kita ingat adalah H itu SL-nya bernilai 0. Berarti situ kata kuncinya. Kalau tidak ada H, pasti diketahui SL yang lain. Minimal 1 buah. Nah, lalu kita lakukan menghitung SL berdasarkan rumus. Yang reaksi yang pertama, yaitu berarti E-nya sama dengan, karena ingat, kanan kurang kiri, berarti ECU dikurang EH. Kita masukkan. ECU berapa? E ini berapa? Ini dia, 0,34. Berarti 0,34 plus ya, sama dengan ECU berapa? ECU kita tidak diketahui, berarti CU. ECU sama dengan EH berapa? Ingat, EH sama dengan 0, berarti dikurang 0. Sehingga ECU kita dapatkan, berarti 0 pindah, berarti 0 tambah, berarti dapatlah plus 0,34. Ya, hati-hati dalam tanda tambah dan tanda kurangnya. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, berarti yang kedua adalah ZnCu. Berarti untuk mencari E-nya, yang kedua, ya, E yang kedua sama dengan, nah ini, berarti Zn dikurang Cu. Karena dia tanda minus, berarti bikin aja kanan kurang kiri. Berarti seharusnya adalah EZn dikurang ECU. Ya, masukkan. Adalah min 1,1 sama dengan EZn belum diketahui. ECU juga, ECU sudah diketahui ya. Nah, ini ambil dari ECU di sini. Berarti EZn sama dikurang, ya, dikurang 0,34. Sehingga EZn sama dengan, berarti min 1,1 ditambah 0,34. Sehingga dapatkan nilai min 0,76. Itulah untuk E yang kedua. Nah, kemudian E yang ketiga, ya, Mg sama Zn. Zn sudah dapatkan, kita cari Mg sama Zn. Berarti untuk mencari E-nya sama dengan, berarti EZn dikurang, ingat kanan kurang kiri ya, EMG sama dengan E-nya berapa? 1,1,58 sama dengan EZn min 0,76 dikurang EMG kita tidak tahu, kita cari EMG. Berarti untuk mencari EMG, perhatikan tanda matematikanya ya, ini pindah, berarti ini adalah tetap berarti ini pindah ruas jadi plus, berarti ini tetap min 0,76 ya, min 0,76 dikurang, ini pindah ruas jadinya kurang ya, 1,58 sehingga dapatnya adalah min 2,34 sehingga dapat E untuk MG adalah min 2,34. Nah, kita masuk yang terakhir yaitu
MG dengan SN. Nah, kita masuk. Ingat selalu di kanan kurang kiri. SL sama dengan E kanan. Siapa E di kanan? SN. Dikurang E di kiri adalah MG. Masukkan SL-nya sebesar 2,11. 2,11 positif sama dengan ESN yang dicari. Dikurang EMG adalah min 2,34. Sehingga ESN sama dengan 2,11. Ini kurang-kurang kan jadi tambah. Karena dia pindah ruas lagi. Berarti jadi kurang lagi. Kurang 2,34. Sehingga didapatkan nilai ESN sebesar min 0,23. Sehingga dapatlah E masing-masingnya. CU plus 34, ZN min 0,76, MG min 2,34, SN min 0,23. Nah, pertanyaan yang A sudah terjawab. Ini pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B, yaitu urutkan oksidator yang terlemah. Ingat, yang terlemah itu oksidator yang terkuat berada di sebelah kiri. Oksidator terkuat itu berada di sebelah kanan. Berarti yang terlemah adalah di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri adalah nilai yang paling negatif. Yang sebelah kiri dari yang terlemah berarti urutannya adalah dari yang paling negatif sampai yang paling positif. Karena oksidator terkuat adalah yang paling positif. Berarti jawaban untuk yang B, berarti dari yang paling negatif. Paling negatif apa di sini? Lihat nih, MG. Urutannya adalah MG, baru ini si ZN, baru si SN, baru terakhir adalah si CU. Pertanyaan jawab adalah B. Ingat, mana yang oksidator terkuat, mana reduktor terkuat. Apakah permintaan dari lemah ke kuat atau dari kuat ke lemah? Itu jawaban nomor B. Yang C, manakah yang tidak dapat bereaksi dengan asam? Ingat kembali, asam, ingat, untuk asam, E-nya sama dengan 0. Tentu yang dapat bereaksi dengan asam adalah yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri dari asam bernilai negatif. Yang di sebelah kiri dari asam bernilai negatif. Tentu yang dapat bereaksi dengan asam adalah yang negatif. Ya, yang bereaksi berarti Mg, Zn, dan Sn. Nah, kemudian yang tidak dapat bereaksi tentu yang bernilai positif karena berada di sebelah kanan H. Berarti hanya CU. Jawablah pertanyaan nomor C. Kemudian pertanyaan yang nomor D. Ya, pertanyaan D. Pertanyaan D adalah berapakah SL dari notasi SN dengan CU? Langkahnya tetap kita coret adalah SN yang bermuatan kita coret. Berarti untuk pengerjaannya tetap katoda E kanan kurang E kiri. SL sama dengan E yang di kanan siapa? ECU. Dikurang E yang di kiri siapa? ESN. Masukkan angkanya. ECU adalah 0,34 ya, 0,34 dikurang ESN berapa? Min 0,23. Tinggal 0,34 ditambah min kali min tambah. Berarti 0,23 sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,57 volt. Jadi jawaban untuk yang D adalah notasi SL dari notasi sel SN, SN2+, CU2+, CU adalah sebesar 0,57. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Cemfar dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.